Pernah nggak sih ngerasa pikiran tuh nggak bisa diem? Rasanya muter terus, mikirin hal yang sama, lagi dan lagi. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita akan bedah bareng gimana caranya menjinakkan overthinking dengan alat-alat praktis yang bisa langsung kamu pakai buat balikin ketenangan. Kayaknya familiar banget ya rasanya, kayak lagi lari di roda hamster, tapi ini di dalam kepala. Pikiran kita terus-terusan berputar soal khawatir, nyesel, atau skenario gimana kalau nanti. Pengen banget berhenti, tapi rasanya pikiran itu punya kemauan sendiri. Melelahkan banget kan? Tapi tenang, ada kok cara buat keluar dari lingkaran ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Apa sih sebenarnya perangkap overthinking itu? Dan kenapa ya otak kita yang harusnya ngebantu malah sering ngejebak kita di siklus yang capek banget ini? Yuk kita bedah. Jadi, apa bedanya mikir biasa sama overthinking? Gini deh, berpikir itu kan produktif. Tujuannya nyari solusi. Nah, kalau overthinking, pikiran kita justru macet. Kayak ngengunyah masalah yang sama terus-terusan tanpa ada kemajuan. Hasilnya, bukan solusi, malah nambah stres. Nah, ini dia inti masalahnya. Otak kita tuh suka salah kaprah. Kita mikir kalau kita terus-terusan merenungkan sesuatu, wah pasti solusinya bakal ketemu. Proses ini namanya ruminasi. Awalnya mungkin emang kerasa produktif, tapi tahu-tahu kita udah kejebak dalam kebiasaan yang bikin kita ngerasa nggak berdaya. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada pemecahan masalah yang sehat, fokusnya ke aksi, ke solusi biar kita bisa maju. Nah, di sisi lain, ada overthinking, sibuk berkutat sama masalahnya, sama rasa khawatir dan penyesalan yang ujung-ujungnya malah bikin kita diam di tempat. Coba deh tanya ke diri sendiri, pikiran kamu sekarang ini lagi ngebawa kamu maju atau cuma bikin kamu muter-muter aja? Terus, gimana dong cara keluarnya dari jebakan itu? Jawabannya ternyata simpel tapi powerful banget. Bawa fokus kita ke momen saat ini. Mari kita lihat gimana caranya. Nah, ini dia alat utama kita, mindfulness. Ini bukan soal ngosongin pikiran loh ya, tapi lebih ke jadi pengamat buat pikiran kita sendiri. Jadi daripada kita kebawa arus pikiran, kita belajar buat, oh ada pikiran ini datang, ya udah biarin aja datang dan pergi, tanpa perlu kita ikutin terus. Coba deh lihat bedanya. Pikiran yang overthinking tuh kayak kapal tanpa jangkar, keombang-ambing antara nyeselin masa lalu dan cemas mikirin masa depan. Sementara pikiran yang mindful atau sadar, itu kayak kapal yang nurunin jangkarnya dengan mantap di masa kini. Ketenangan inilah yang ngasih kita ruang buat napas dan mutusin spiral negatif sebelum makin parah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Anggap aja ini kotak P3K buat mental kamu. Alat pertolongan pertama, pas serangan overthinking datang tiba-tiba. 3 teknik ini dirancang buat nenangin sistem saraf kamu secepatnya. Teknik pertama, pernafasan kotak. Simple banget tapi efeknya luar biasa. Dengan ngatur napas secara sadar kayak gini, tarik 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, kamu tuh sebenarnya lagi ngirim sinyal ke otak. Semua aman kok. Ini cara biologis paling cepat buat matiin alarm stres di tubuh kita dan jadi lebih tenang. Selanjutnya, teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Pas pikiran kamu lagi terbang jauh kemana-mana penuh kecemasan, teknik ini bener-bener narik kamu balik ke bumi. Dengan maksa otak buat fokus ke apa yang kamu lihat, sentuh dan denger sekarang, kamu nggak ngasih dia kesempatan buat terus-terusan muterin kekhawatiran. Ampuh banget buat ngerdain gelombang cemas yang lagi kuat-kuatnya. Teknik ketiga ini agak lebih tegas nih, namanya thought stopping. Jadi, pas kamu sadar lagi terjerumus ke pikiran negatif, coba deh secara mental atau bahkan bisikin pelan-pelan ke diri sendiri, stop. Habis itu, langsung alihin perhatian kamu. Bisa dengan nyanyiin lagu, mikirin teman baik, atau fokus ke kerjaan di depan mata. Tujuannya cuma satu, mutus momentum pikiran negatif itu. Oke, teknik P3K tadi tuh kan buat pertolongan darurat ya, tapi buat jangka panjang kita perlu ngebangun ketahanan mental. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi buat pikiran kita. Yuk kita lihat beberapa latihannya. Kalimat sesederhana ini adalah contoh dari self-talk yang positif. Sering banget kan suara di kepala kita itu jadi kritikus yang paling pedes? Nah, dengan secara sadar ngeganti suara itu dengan kalimat yang lebih nenangin dan suportif, kita bisa pelan-pelan ngelatih ulang otak kita. Biar rumah di kepala kita jadi tempat yang lebih nyaman. Nah, begini cara kerjanya. Self-talk positif itu bukan cuma soal pura-pura seneng ya, tapi soal aktif ngelawan pikiran negatif. Jadi pas pikiran, aduh aku nggak bakal bisa muncul,
Coba lawan dengan bukti dari masa lalu di mana kamu ternyata bisa. Seiring waktu, suara di dalam kepala kamu bakal jadi pendukung nomor satu, bukan lagi pengkritik paling kejam. Ini teknik keren banget, namanya reframing atau membingkai ulang. Coba lihat bedanya. Pikiran awal langsung bilang, gagal total. Tapi pikiran yang udah di-reframe ngelihatnya sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik. Ini bukan tentang denial ya, tapi tentang secara sadar milih cerita yang lebih ngebangun dari kejadian yang sama. Terakhir, jangan pernah remehin kekuatan nulis atau jurnal. Pas kamu tuangin semua pikiran yang ruwet dari kepala ke atas kertas, ada semacam keajaiban gitu loh. Kamu jadi bisa ngambil jarak dari pikiran itu. Proses ini ngebantu kamu ngurai benang kusut, ngelihat pola, dan seringnya kamu jadi sadar kalau masalahnya tuh nggak sebesar monster yang ada di kepala kamu. Oke, setelah kita lihat semua alat ini, gimana cara nyatuinnya? Yuk kita rangkum perjalanan kamu menuju pikiran yang lebih tenang. Ini nih pesan paling penting dari semuanya. Kamu mungkin emang gak bisa ngontrol pikiran pertama yang tiba-tiba muncul di kepala. Tapi kamu punya kekuatan penuh buat milih pikiran mana yang mau kamu percaya dan kasih perhatian. Kamu tuh manajernya, bukan tawanannya. Ingat ya, ini semua proses latihan. Sama kayak ngebentuk otot di gym, ngelatih mental juga butuh konsistensi. Bakal ada hari di mana kamu berhasil, dan ada juga hari di mana rasanya susah lagi. Dan itu nggak apa-apa banget. Kuncinya adalah bersikap baik ke diri sendiri selama prosesnya. Dan yang paling penting, kalau rasanya berat banget, minta bantuan profesional itu bukan tanda lemah, tapi justru langkah yang paling bijak. Jadi, buat nutup pembahasan kita kali ini, aku mau kasih satu pertanyaan. Dari semua alat yang udah kita bahas, pernafasan, grounding, thought stopping, reframing, mana nih satu teknik aja yang mau kamu coba hari ini juga? Milih satu buat mulai itu udah langkah pertama yang luar biasa loh.